Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu, Mas, bagian 36. Yuni, sebelum Ibu dan Ambar tanda tangan, kami mau meminta sesuatu, kata Ibu yang masih menggantung ballpoint, sedangkan anaknya sudah tanda tangan dan hanya tinggal mereka saja yang belum tanda tangan. Apa mau Ibu? Kataku tegas. Dia menghela nafas, kemudian dia menangis kejer. Aku melihat dia layaknya anak kecil. Padahal biasanya dia berkata dengan ketus dan sikapnya sangat garang padaku. Dia menangis terseduh meminta dikasihani. Aku hanya mencibir dan tak merasa kasihan sama sekali. Video sikapnya teringat dan berputar dalam memoriku. Sikapnya yang semau hati membuat perasaanku sama sekali tak tersentuh. Anaknya Ambar mengelus lembut lengan dan pundak Ibu Rowina. Mas Handam tak dapat berkata, dia diam saja. Mungkin dia stres memikirkan masalah yang dia sendiri ciptakan. Mbak Ambar mohon, kali ini penuhi keinginan ibu kami, kata adik ipar yang biasanya berkata jutek dan tidak peduli dengan aku serta masalahku. Adik ipar yang tega menuduhku asal tanpa bukti serta dia selalu memamerkan kalau dia lebih disayang oleh Mas Hamdan karena selalu diberikan ini dan itu. Sedangkan aku, wanita lain yang dianggap kebetulan tinggal dengan anaknya. Gak usah banyak drama, Bu. Aku dan yang lainnya gak punya banyak waktu. Waktu kami berharga dan kami mau segera pulang. Segera tanda tangan saja, sergahku pada mereka. Namun ibu kembali terseduh seakan akulah yang membuat dia menderita. Padahal masih teringat perbuatan dia menjelek-jelekkanku di depan maupun di belakangku. Ibu juga adalah ibu kamu, walau ibu hanya mertua kamu. Ibu mohon karena ibu sangat butuh uang. Berikan uang kamu untuk membantu ibu. Rumah ibu mungkin akan disita bank karena bapak menggadaikannya untuk kepentingan masyarakat, katanya terseduh parau. Aku sudah menduganya. Dia berkata baik dan pakai cara nangis segala karena ada maunya. Berikan uang aku? Enak sekali, Bu. Ibu pernah mikir aku pernah minjam uang ibu, namun ibu marah. Ibu bentak-bentak aku. Ibu berkata aku istri gak bersyukur. Padahal saat itu aku hanya menguji ibu, apakah diberi atau tidak. Nyatanya ibu memakiku karena ibu berkata gak ada urusan dengan masalah anakku. Ibu bilang urus anakku sendiri. Urus Fatih karena bukan bagian dari keluargamu. Sentakku membalik fakta lagi. Dia kembali terseduh. Itu hanya masa lalu, Yun. Dan ibu khilaf. Ibu menyesal. Mohon berikan ibu uang, tidak banyak, hanya 100 juta saja. Turun, Yun, dari 300 juta jadi 100 juta. Dia melirikku kemudian kembali menangis dan mengusap lagi air yang mengalir dari netranya. Aku menertawakan kehaluan mertuaku ini. Seenaknya dia meminta uang padaku. Maaf, aku tidak ada uang. Ibu tahu negara ini memiliki yayasan sosial untuk membantu orang-orang seperti kalian. Silahkan datang saja ke yayasan sosial. Karena sudah ada dalam hukum negara. Orang yang tidak mampu, fakir dan miskin dipelihara oleh negara. Yuni, kamu semakin berani bicara. Mas Hamdan marah, aku katakan itu pada ibunya. Kalau kamu marah, seharusnya marah ibumu. Mengapa berani meminta uang padaku? Aku tegaskan, aku gak ada uang. Kalaupun ada, lebih baik aku membantu orang lain daripada kalian. Ibu terdiam mendengarkan ucapanku. Cepat tanda tangan, atau akan aku bawa masalah ke polisi. Dan anakmu akan menjadi narapidana, tegasku pada ibu. Ibu merenggut tak terima, namun dia tak bisa berbuat banyak karena permintaannya aku tolak. Dia dengan berat hati menandatangani berkas persetujuan itu. Diikuti Ambar. Aku merasa bahagia setelah dia melakukan itu. Wajahku menjadi cerah dan dengan segera aku mengambil berkas itu.
Aku membacanya dan sah sudah ditandatangani keduanya. Secara santai aku memberikannya ke pengacaraku. Dia menyimpan dan akan dijadikan bukti untuk persidangan. Bagus sekali dan terima kasih atas kerja sama kalian. Aku sangat menghargainya. Sekarang lebih baik kita berdamai, Mas. Bercerailah dengan baik dan damai. Buat apa kita ribut-ribut jika menikah dahulu kita baik-baik, maka bercerai juga kita baik-baik. Oh, aku lupa kalau dalam surat tadi yang mau kamu tanda tangani juga memuat kalau kamu bersedia dengan sukarela agar hak asuh Cecil jatuh ke tanganku tanpa kita harus ribut-ribut karena anakku juga masih bayi dan masih menyusu padaku, ujarku ke Mas Hamdan. Padahal sekarang Cecil tak menyusu lagi karena air susuku tak ada. Anakku minum susu formula, tak masalah sekarang karena Cecil juga hampir 8 bulan dan aku sudah punya uang memberi kebutuhannya. Mas Hamdan hanya diam saja, dia sudah kalah telak. Aku melanjutkan perkataanku. Kamu juga harus memberi uang bulanan untuk anakku karena Cecil juga anakmu. Uang Cecil harus kamu serahkan per bulan disesuaikan gajimu. Aku tak bisa berkata berapa yang harus kamu berikan pada Cecil karena aku tahu sikap pelitmu sudah mendarah daging untuk aku dan Cecil, padahal dia darah dagingmu. Aku akan memberikan salinan gajimu ke hakim pengadilan agama. Dia akan menilai dan menentukan berapa uang yang harus kamu kirimkan untuk anakku. Tentunya dengan menggunakan rekeningku karena dia masih bayi. Aku sama sekali tidak setuju, Yun, sergahnya. Dia bingung karena tak membaca dengan teliti. Kenapa kau tak setuju padahal aku sudah adil dan menyerahkan nominal agar pengadilan yang menentukan? Bukankah Cecil adalah kewajibanmu? Kataku padanya. Dia hanya menghela napas seakan membenarkan ucapanku. Bukan tanpa alasan aku berkata itu. Alasanku, aku tak mau dia berpikir aku memanfaatkan keadaan untuk mengambil uangnya. Karena aku tahu seperti apa dia selama ini. Aku sama sekali tak mau mengambil uangnya. Hanya karena Cecil aku melakukan semua itu karena akan menjadi pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Sebab Cecil adalah anaknya. Jika dia tidak mau karena berbagai alasan dan aku akan serahkan sepenuhnya kepada Allah. Biarlah Yang Maha Kuasa membalas apa yang sudah Mas Hamdan perbuat. Oke, aku anggap semuanya selesai sampai di sini. Semua sudah mendapat bagiannya masing-masing. Kuharap kita masih bisa bersilaturahmi dengan baik karena kita punya anak, kataku pada mereka. Baiklah, karena semua sudah dijelaskan dan sangat jelas, maka kami mengakhiri ini. Terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu sekalian, ucap pengacaraku. Kami beranjak dan berniat untuk pergi. Namun Bu Rowina kembali menghalangi. Yuni, sebentar. Lalu bagaimana nasib Ibu? Tak bisakah kamu ngasihani? Ibu minta maaf kalau pernah salah sama kamu. Mohon bantuanmu karena bila tidak rumah kami akan disita. Jika kamu tak mau memberi dengan cuma-cuma, berikan pinjaman pada kami. Ibu akan mengganti bila yang sudah ada. Katanya memelas lagi. Pakai saja uang anakmu, bukankah dia selalu memberikan apapun padamu, Bu? Kataku menghentikan langkahku. Uang Hamdan sudah menipis dan sudah banyak dia membantu ibu dan bapak. Berikan pinjaman pada ibu, Yun. Jawabnya dengan harapan aku memberikan dia uang. Maaf, aku tak bisa menjawab sekarang, kami permisi. Aku dan teman-teman yang lain berlalu dari kediaman Bu Rowina. Perasaanku bahagia karena setelah ini perceraian akan terlaksana dengan sangat baik. Aku tak memperdulikan Mas Hamdan dan keluarganya. Biarlah dia menikmati apa yang sudah seharusnya. Hari ini aku merasa benar-benar senang. Tak pernah sesenang ini. Kutulis di aplikasi biru. Hari ini aku bahagia. Tak pernah kurasakan sebahagia ini. Bahagia karena apa, Mbak? Mas Hamdan mengomentari. Dia masih belum tahu siapa aku di dunia nyata. Akhirnya suami mau menceraikan aku. Balasku melalui inbox. Selamat, Mbak, semoga kebahagiaan menyertai Mbak Yunui. Iya, terima kasih. Saya juga akan bercerai, Mbak. Sudah cerai juga, Mas, kataku, padahal aku tak tanya. Iya, lebih baik kami bercerai daripada aku tinggal dengan istri gak berguna, katanya menjelek-jelekan aku. Karena dia sudah berani berkata yang tidak menyenangkan, aku memutuskan menyudahi percakapan. Bosan dengan Mas Hamdan, tenagaku terkuras banyak untuk mengurus masalah perceraian dengannya. Pintu ruanganku diketuk. Masuk, kataku. Rosita masuk ke dalam. Mbak Yun, lagi sibuk ya? Iya sedikit, Ros. Aku mau periksa orderan dan masih banyak kerjaan, jawabku. Dia mendekatiku. Ada tamu, Mbak. Siapa? Tanyaku dengan dahi mengernyit.
bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.